Assalamualaikum, selamat pagi. Lembaran baru di tahun 2020, tepatnya 1 Januari. Saya kali ini memberikan informasi kepada Anda tentang info terkini pasir putih yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Ya, sempat tadi kami memasuki tempat ini yang paling beruntung karena pada jam di mana belum aktifnya biaya retribusi, maka ketika kami masuk di bawah pukul 8, satu keberuntungan bagi kami tim Wilis TV, gratis. Haha. Paling menjengkelkan. Kenapa? Ketika kami memasuki pintu gerbang, itu sudah berderet-deret banyak sekali kendaraan-kendaraan, baik itu roda 2 ataupun roda 4 yang tadi ingin masuk di wilayah Pasir Putih ini, sehingga kami harus ekstra hati-hati untuk mengendarai mobil agar tidak terjadi kecelakaan atau sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Karena memang bentuk-bentuk yang ada di wilayah sini perjalanannya berkelok-kelok, naik turun, dan di sebelah kanan kami ada jurang elf atau bus-bus wisata. Sudah berderet-deret memadati tempat parkir sehingga kami sendiri juga tadi bingung untuk menempatkan atau memarkirkan mobil kami ini pada tempat yang aman dan nyaman. Nah pemirsa, begitu selang sekitar 2 menit kami berjalan dari mulai timur menuju ke barat sampai hampir di pintu keluar, kami tidak mendapati tempat parkir yang nyaman. Akhirnya kami pada posisi di mana saya berdiri ini, ada mobil kita di sini, ini adalah tempat yang paling ujung barat. Bisa Anda bayangkan bahwa Pasir Putih ini ketika malam hari sampai pagi dini hari sekitar pukul 6.30 di mana kami sekarang bicara, tempat ini sudah dipenuhi oleh deretan parkir dan manusia-manusia yang ingin merayakan tahun baru 2020. Anda bisa bayangkan kalau nanti sudah mulai menginjak pukul 9 ke atas. Wow, luar biasa. Saya yakin tempat ini akan sangat padat dan saya tidak bisa bayangkan parkir di mana mereka-mereka yang datang di sini ketika pagi hari. Padahal malam hari sudah dipenuhi dengan wisatawan-wisatawan yang memang sengaja tadi malam merayakan pergantian tahun baru dari 2019 ke 2020, yaitu dengan cara menginap di Pasir Putih ini. Oke, kita ingin melihat bagaimana Pasir Putih pagi hari ini. Yuk kita ikut. Seperti biasa kita harus ngecek mobil kita apakah sudah pastikan aman, terkunci, biar kita wisatanya lebih aman dan nyaman dan kita bisa mandi lebih enak. Oke yuk langsung. Nah pemirsa, ini saya sudah tepat di tepi pantai Pasir Putih Prigi. Bisa Anda lihat kalau tadi adalah parkiran mobil yang paling sebelah barat. Ini deretan dari motor-motor yang ada di sini cukup banyak sekali. Ratusan motor yang sudah menginap di tempat ini. Anda bayangkan nanti kalau siang. Wow. Nah ini dengan pakaian kami. Ini pakaian pantai. Ini celana pantai. Ah, pemirsa pasti ingin tahu nanti renang sama aku. Yuk kita renang yuk. Yuk ke sana. Nah, di sini pemirsa, kita itu sudah bisa melihat indahnya pantai. Mungkin pagi seperti ini kurang begitu tinggi untuk defisit air laut di Pasir Putih ini. Namun tidak mengurangi para wisatawan untuk menikmati keindahan ini, pemirsa. Nah, keindahan yang ditawarkan adalah pasir putih tentunya sesuai namanya. Pasir putih. Ini pasir, warnanya putih Naya. Kamu percaya nggak kalau ini pasir putih? Percaya ya, ini pasir putih. Jadi seperti biasanya itu ada di film sinetron mesra, percintaan, itu pasir putih kan sebagai ikonnya. Ini saya kasih tahu, pasir putih. Pemirsa, ini adalah tempat pasir putih yang paling barat, di mana banyak sekali anak-anak kecil dan juga orang-orang dewasa ataupun bahkan wanita yang memang sengaja untuk menikmati bersatunya tubuh dengan alam. Karena berwisata di Pasir Putih ini tidak lengkap apabila kita hanya mandang-mandang, domblong, nyawang tok, tapi tidak menikmati dan tidak jegur ke air dan tidak kita bersatu tubuh kita ke air. Jadi kameramen nanti saya harapkan juga ikut berenang di sini kan? Iya kan? Oh iya.
Nah, kameramen, saya mau ke tengah sini diambil gambar juga ya. Nah, ini ombaknya pun kalau di sini itu tidak begitu kencang pemirsa. Jadi ombak di sini itu cukup lembut dan pelan. Tidak seperti ombak ketika Anda di Pantai Perigi Panggung 360. Kalau di situ ombaknya cukup keras dan kencang, bahkan ombaknya kadang-kadang bersuara seperti suara gemuruh. Tapi kalau di sini tuh ombaknya dan aman, nyaman buat anak-anak kecil. Dan bagi Anda yang ingin menikmati mandi, berikut Anda ingin naik perahu juga di sini disediakan. Tidak itu saja, Anda bisa sewa ban di sana dengan harga yang cukup murah. Untuk biayanya ban sendiri nanti akan saya tanyakan ke penyewa ban, ya. Oke, saya mencoba untuk masuk di sini. Dan saya harus hati-hati juga di sini karena banyaknya batu-batu karang yang ada di pantai ini yang mengakibatkan kami cedera apabila kami tidak ekstra hati-hati untuk mengikat kaki-kaki kami di batu-batu karang kali ini bercokol pasir putih ini. Memang pemirsa, kondisi pagi hari ini selain airnya yang sangat jernih, keadaan air laut yang surut mengakibatkan semua batu-batu karang dan juga lempengan-lempengan tanah yang sudah membatu di pasir putih ini bisa terlihat begitu bermunculan, baik yang ada bermunculan berbentuk kecil, berbentuk besar, dan juga ini juga menambah indahnya pasir putih. Posisi atau fenomena alam di mana lempengan-lempengan ini terlihat ketika air laut itu surut, ini biasanya hanya terlihat ketika pas pagi hari. Untuk Anda yang ingin menikmati liburan tahun baru kalender 1 Januari 2020 di Pasir Putih ini, memang sangat tepat untuk Anda nggak hanya cuma domblong, tapi juga Anda bisa langsung menyatu dengan alam. Anda bisa banana boat, Anda juga bisa naik perahu, dan Anda juga bisa sewa ban. Berapa ya biaya yang harus kami keluarkan apabila kami sewa ban? Kita coba ya, ngomong-ngomong, bincang-bincang. Bu, sewa ban besar. Kalau yang kecil gini pinten? Berapa jam biasanya? Sepuasnya. Enggak berapa jam, nanti ya ini ditengeri nomornya berapa, ini sudah 1 jam, kemudian ditarik enggak ya? Sepuasnya. Enak pemirsa, 10.000 sepuasnya, dan besar sama. Nah, kalau tikar, Bu? Tikar 10.000. Ini 10.000. Sewa tikar 10.000 flat rata, Bro. Kalau Anda nggak ingin kotor-kotor terkena pasir putih, Anda bisa sewa ini. Cukup 10.000 saja. Juga sepuasnya sama, Bu ya. Lihat, memenuhi ban dan ini sudah genting, sudah siap. Udah, Bu, ini. Nah, Mas, jenengan persewaan perahu ya? Iya, persewaan. Restu Ibu. Nah, perahu itu kalau mau sewa sistemnya bagaimana? Kita kalau sewa itu sistemnya tergantung pengunjung yang mau diminta. Misalkan kalau pengen gabung sama orang lain juga bisa. Kalau untuk pengen satu sistem booking gitu. Booking, ya. Kalau sistem booking biayanya lebih mahal apa lebih murah? Kita kalau sistem booking itu tergantung lokasinya. Kita tergantung lokasi. Untuk lokasi kapal wisata itu dibagi 5 tempat. Yeah. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang jauh. Kita kalau untuk per kapal 1 sampai 7 harganya, per kapalnya harga 250 untuk 15 orang maksimalnya. Kalau per orang 20 ribuan, jadi ya istilahnya murah di booking per kapal. Oh, murah booking per kapal ya. 250.000 untuk per kapal. Untuk per kapal per satu tujuan di antara 7 lokasi. Oh, bisa melihat 7 lokasi ini. Lokasi termasuk rumah apung juga. Kalau di rumah apung sini dibudidayakan ada kerapu, ada penyu seperti itu. Kalau di rumah apung sini ada kolamnya juga, di sana juga menyewakan alat snorkeling, menyewakan kano seperti itu. Menyewakan ada di sana. Juga. Mas, ini ada harga tiket 250.000 ke semua ini. Kalau yang sedang biasa 250 kita dapat 7 lokasi. Kalau yang sedang, yang dimaksud sedang kita dapat 11 lokasi. Oh. Rumah apung juga. Oh, kalau yang 550 ini antar jemput? 550 kita antar jemput. Kita ada 2 pilihan di rumah apung sama di pantai kecil.
Maksudnya antar jemput? Maksudnya antar jemput itu kita turun di rumah Apung atau di pantai kecil, kita ditinggal di rumah Apung seperti itu, atau di pantai kecil. Nanti dijemput. Setelah berapa jam? Kita istilahnya di sini tuh kebanyakan kita minta nomor telepon. Oh, udah bosen gitu? Sudah bosen jemput. Kita harus diambil Mas, kita langsung ambil. Berarti itu tidak ada batasan berapa jam ketika hari sekarang jam ini 7 dia dikirim. Terus kemudian sampai bosen sore nanti ya, sampai WA sore bisa sore, ya sampai malam sampai besok itu ya iya. 550.000 untuk per kapal. Kalau per kapal untuk yang sistem kontrak ya ini ya, berarti diisi lebih dari 15 orang boleh. Kalau kita per kapalnya diisi dari lebih dari 15 nggak bisa. Oh, kita, maksimal pokoknya 15. Misalkan untuk kita harga 250 memuatan kapal, untuk maksimalnya kan 25. Dibikin 15 itu untuk per kapalnya harga 250. Kita kalau lebih dari 15 bayar sendiri. Misalkan per orang yang sedang harga per kapalnya 250, kita kalau lebih dari orang 15 bayar per orangnya 20.000. Kelebihannya misalkan harga 250 untuk maksimal 15, misalkan tambah orang dua, kita ya tambah 40.000. Intinya semua yang ada harga 250, 400 dan 550 maksimal 15 orang. Kelebihannya bayar lagi. Oke, iya. Tapi kalau yang model kayak gini Mas, yang per orang kalau per orang. Kalau kita tadi kan per kontrak satu kapal. Kalau per orangnya? Kalau per orangnya kita yang biasanya campur-campur orang itu? Ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 35.000, ada 50, ada sampai 75.000. Nah, itu yang membedakan apanya? Yang membedakan itu antara jauh sama pendeknya. Oh, jarak tempuhnya. Yang paling mahal 75.000 per orang, kita ngelilingi 1 kilo ini full. Kita meliputi wilayah Pantai Brigi, Pantai Cengkrong, Pantai Karanggoso. Kita istilahnya wilayah Pantai Brigi ini kita dikelilingin semua keseluruhan. Itu berapa tadi per orang? 75? Per orang 75.000. Ya, bagus. Murah juga sebenarnya. Yang namanya wisata harus bermodal ya. Iya. Kali ntar rekan-rekannya kalau mau nyobain kapal wisatanya juga bisa, untuk perorangan juga bisa Mas. Oke. Terus kalau banana boat juga? Kalau banana boat kita sistem perorangan juga. Kita kalau untuk banana boat nggak dikasih durasi waktu, kita cuma batasan jatuh. Itu untuk maksimal paling banyak itu kita jatuh 4 kali, atau yang kalau minimalnya untuk 2 kali jatuh. 2 kali jatuh sudah selesai. 2 kali jatuh sudah selesai. Rata-rata berapa menit? Kita kalau ngasih waktu itu ya nggak bisa memastikan, kadang ya lebih dari 6 menit, kadang ya kurang dari 6 menit. Kita tergantung memuatannya. Kita memuatannya untuk 10 orang banyak, kita kan agak berat, jadi jalannya nggak terlalu kencang. Tapi kalau untuk orang 8 atau orang 7, kita kecepatannya bisa kencang. Satu orangnya berapa kalau banana boat? Orangnya 35 gitu. Makasih informasinya Mas, moga-moga ibu tambah lapis. Oke, makasih. Oke. Yuk, monggo sama-sama Sun. Ju. Iki lho urang bingung. Ketok gak iki ya? Iki lho urang iki lho. Ketok gak ya iki ya? Urange akeh. Kepitinge kok beda karo sing ning pasir-pasir ya? Hah? Akeh kepiting nih. Ya. Kok kewane aneh-aneh ya ning kene iki bentuke? Apik ya. Apik. Nah, kita mau mencoba membongkar-bongkar bebatuan, barangkali ada ikan. Karena ikannya itu selalu mendelik. Mendelik di sini. Nah, ini kepiting, banyak sekali kepitingnya. Kepitingnya kok cupitnya gede-gede kayak animale neng TV-TV kayak loh. Woi, banyak sekali kepitingnya, bro. Weh, ada udang, banyak udang. Udang, bro, kelihatan toh? Nah, kelihatan kan udangnya? Ayo. Aku yuk, gila. Gila. Hah, kayak. Enak sing kena ora? Ya. Endi mong, enak sing kena ora ya? Kok gak enak sing mati ya? Syutingan ya? Mati. Dapat satu.
Nah, bentuk ikannya seperti ini pemirsa. Ini berarti seperti ikan gereh. Nah, udah tewal. Ternyata ikan masih hidup. Naudzubillah min dzalik. Ini enak digoreng ini sebenarnya ikan ini. Enak digoreng. Ikannya kayak gini ya. Gereh. Yang biasanya kita makan, terus kemudian ditangkap oleh para nelayan dan dijual di pasar-pasar itu ikannya seperti ini. Kalau di kalenan, bukan di laut, ini namanya ikan wader atau ikan bader. Ketangkap juga ya dia. Nah, seperti ini. Oke, kita cari bentuk ikan yang lainnya. Kita mau mencoba menangkap ikan dengan cara tradisional ala orang dulu ya. Kita mencoba. Nanti bisa mendapatkan enggak? Ini banyak sekali ikan di sini. Nah, kira-kira dapat enggak? Kita lihat. Nihil. Enggak ada. Kita coba cari lagi. Sempat ada yang kena, tapi emang butuh kesabaran untuk mendapatkan ikan dengan cara lempar batu ini. Oh, kepiting. Oke pemirsa, itulah hiburan kami di seputar Pasir Putih Prigi, Trenggalek. Dan ini memberikan kita kebahagiaan, baik itu kebahagiaan rohani ataupun bahagia jasmani. Nah, bagi Anda yang mungkin kurang hiburan, Anda di rumah daripada sumpek, menghilangkan stres, marilah tahun baru ini kita awali dengan rekreasi. Jadi pemirsa Willis TV, apapun profesi Anda ataupun pekerjaan Anda, apabila di tahun 2020 ini Anda merasakan pusing kepala, badan tidak enak, berarti Anda butuh rekreasi. Dan Pasir Putih ini adalah membuka tahun 2020 untuk Willis TV. Saya Udin Muzabah dan juru kameramen Naya Kreatif Nganjuk mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan bersama Willis TV sembarang enek.